Shalom seluruh jemaat GMI Petra yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini saya sedang berdiri di lantai 3 gedung serbaguna. Dan dari sini saya bisa menyaksikan sebagian gedung-gedung bertingkat yang ada di kota Depok. Dan saya juga bisa melihat lalu lalang kendaraan yang ada di bawah. Di sana ada banyak orang yang sedang beraktivitas. Dan itu tentu mengingatkan kepada kita semua. Dari sekian banyak itu, ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, bulan Mei sesuai dengan almanak gereja, ini adalah bulan misi. Dan kita sudah mengakhiri pada minggu ini, tepatnya pada tanggal 31 Mei ini. Tetapi bukan berarti bahwa misi kita sudah selesai. Gerakan pemberitaan Injil itu sudah berhenti sampai di sini, tidak. Gereja ada, itu karena ada misi. Oleh sebab itu, mari kita akan terus bergerak, terus memberitakan akan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Sehingga melalui pemberitaan kita, melalui pemberitaan Injil, banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak orang-orang yang percaya dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selamat menjalankan misi, selamat menjalankan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jika pada pagi hari ini kita boleh dipersatukan oleh Tuhan di dalam persekutuan yang indah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tak terasa sudah 2 bulan kita tidak bersama-sama beribadah di gereja. Namun biarlah ini tidak mengurangi semangat kita dan kerinduan kita untuk kita senantiasa mau bersekutu dan datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengawal ibadah kita pada pagi hari ini dan memuji Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Suci
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk ibadah Pentakosta pada pagi hari ini. Dan mari kita akan memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ibadah hari Pentakosta ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan penggenapan janji akan Roh Kudus. Amin. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26-27, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat yang terindah adalah saat di mana ketika kita datang kepada Tuhan, saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan, ku curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu.
sembah kehadiratmu, hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh Allah yang hidup itu memenuhi setiap hati kita untuk kita menyambut akan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan, roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang di rumah, kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus menyertai pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, Engkaulah Sang Kepala Gereja. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus menolong dan memberkati, memberikan pencerahan kepada setiap kami semua, agar dalam kami mendengarkan akan sabda Tuhan, kami mendapatkan berkat, dan kami semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami semua, sebab kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah gereja memperingati hari Paskah, kemudian dilanjutkan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka sesuai dengan kalender gereja pada saat ini, gereja Tuhan akan memperingati hari Pentakosta. Itu hari ke-50 setelah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita merenungkan lebih lanjut akan firman Tuhan, apa itu Pentakosta, apa maknanya bagi kehidupan kita semua, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang di rumah, kita akan siapkan Alkitab kita akan membuka di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, saya akan bacakan firman Tuhan pagi hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pentakosta. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hari besar Yahudi yang perlu kita ketahui sebelum kita memahami apa makna Pentakosta bagi kita semua. Yang pertama adalah Paskah, yang kedua adalah Pondok Daun, dan yang ketiga adalah Pentakosta. Nah, masing-masing punya makna yang sangat dalam dan mereka melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, Paskah itu berbicara khususnya dalam Perjanjian Lama, itu memperingati yang namanya pembebasan bangsa Israel dari perbudakan.
di Mesir. Mereka memperingati kelepasan yang sangat bersejarah dari orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir itu. Di mana anak-anak sulung orang Mesir dibunuh. Tapi pintu rumah orang Israel yang dibubuhkan darah anak domba itu dilewati. Pesak dilewati. Nah, yang kedua adalah pondok daun. Nah, ini bukan lockdown, tapi pondok daun. Ini berbicara tentang pengucapan syukur bangsa Israel atas apa? Atas hasil panen mereka. Dan itu dirayakan selama 7 hari berturut-turut. Mereka merayakan dengan penuh sukacita. Dan orang-orang Israel ini yang tinggal di dalam pondok-pondok daun tadi merayakan. Sekaligus mengingat akan masa-masa pengembaraan mereka pada saat mereka di padang gurun itu. Nah, yang ketiga adalah Pentakosta, hari ke-50 setelah bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, itu bisa dilihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 misalnya, ayat yang pertama. Nah, dan bagi orang Yahudi, Pentakosta ini punya 2 makna yang sangat dalam. Nah, makna yang pertama adalah makna sejarah. Ini mengingatkan pemberian 10 hukum Taurat Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Ini makna sejarah. Nah, yang kedua adalah makna pertanian. Dan itu dipahami sebagai hari raya pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas apa? Atas hasil pertanian, gandum mereka. Dan bahkan ternak-ternak mereka yang luar biasa. Lalu mereka membawa berkas-berkas itu, hasil pertanian, hasil ternaknya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap keluarga mempersembahkan hasil ternaknya, hasil pertaniannya itu dengan sukacita. Mereka mempersembahkan sesuatu yang sangat mulia. Yang paling bagus. Kalau hasil pertanian, mereka mempersembahkan yang paling bagus. Hasil ternak, mereka mempersembahkan yang bagus, tidak cacat dan seterusnya. Nah, itulah konsep yang dapat kita pahami tentang Pentakosta, yaitu dalam arti makna pertanian tadi. Semua itu Bapak Ibu dimaknai sebagai apa? Sebagai korban penghapusan dosa atau sebagai satu pendamaian. Nah, Pentakosta ini juga dianggap sebagai hari raya yang paling besar. Hari libur nasional. Maka setiap pria-pria Yahudi yang berada di sekitar 32 km mas saya, dari kota Yerusalem, mereka harus berkumpul bersama-sama. Mereka harus beribadah, merayakan hari Pentakosta itu. Bahkan sejarah mencatat bahwa orang-orang Yahudi yang merantau dari luar negeri, pada masa tuanya mereka akan kembali ke Yerusalem. Sekaligus untuk apa? Untuk merayakan hari raya Pentakosta. Nah, itulah Pentakosta menurut perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Seberapa pentingkah Pentakosta itu bagi kita, bagi gereja Tuhan? Apa maknanya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas penulis kitab Kisah Para Rasul ini memberikan arti bahwa Pentakosta itu adalah penggenapan janji Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, mereka menantikan janji Bapa itu. Dan kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, janji itu digenapi. Firman Tuhan berkata, maka penuhlah mereka itu dengan Roh Kudus. Yang di dalam Alkitab digambarkan seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api yang ada di kepala. Dalam bahasa Yunani terjemahkan dengan kata pneuma. Memang bisa diartikan roh, angin atau nafas, dan lidah-lidah api. Itu Roh Kudus yang digambarkan sebagai api. Fungsinya apa? Untuk menyucikan, untuk menguduskan mereka semua. Dan itu memenuhi mereka, kata firman Tuhan. Maka penuhlah mereka itu dengan Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, siapakah mereka yang dimaksud di sini? Tentu yang dimaksud adalah murid-murid dan semua orang-orang yang percaya kepada Kristus.
Mereka mengalami pemenuhan yang luar biasa, mengalami pemenuhan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, barangkali ada yang bertanya, mengapa ini terjadi di Yerusalem? Mengapa tidak terjadi di Betania misalnya, atau di tempat-tempat yang lain? Tapi terjadi di Yerusalem. Alasan yang pertama, saudara, karena sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sudah melarang mereka, supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa itu. Yang kedua adalah, karena hari raya Pentakosta, semua orang-orang Yahudi dari penjuru arah itu akan datang, berkumpul bersama-sama merayakan itu di Yerusalem. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa mereka berkumpul di Yerusalem. Bahkan orang-orang saleh dari segala bangsa, firman Tuhan katakan dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, semua berkumpul bersama-sama. Bahkan ketika murid-murid itu bisa berbahasa roh, mengalami pemenuhan Roh Kudus, mereka bisa mengerti. Bisa memahami dengan baik apa yang diberitakan, apa yang dikatakan oleh para murid-murid itu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa berita Injil itu ternyata tidak hanya untuk orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi saja. Tidak hanya terbatas orang-orang Yahudi, tetapi bagi semua orang, bagi semua bangsa. Bahwa mereka itu mendengarkan akan Injil Tuhan. Dan ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, inilah gambaran singkat dari peristiwa Pentakosta di dalam teks yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Lalu, kemudian apa makna Pentakosta bagi kita, bagi saya, dan bagi Bapak Ibu Saudara semua? Setidaknya ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan teks yang sudah kita baca dan kisah daripada Pentakosta, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yang pertama, saudara, maknanya adalah bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu mempersatukan. Mempersatukan. Ayat yang pertama tadi firman Tuhan katakan bahwa semua orang percaya berkumpul. Dan di dalam ayat yang kelima juga katakan bahwa segala bangsa berkumpul, menandakan sesuatu yang sangat menarik, luar biasa. Satu persekutuan yang indah. Ya, memang mereka sedang berkumpul bersama-sama untuk apa? Untuk merayakan hari raya Pentakosta itu. Kalau dikatakan segala bangsa berkumpul, dari Media, Elam, Pontus, Asia, Frigia, dan seterusnya berkumpul bersama-sama, ini mengingatkan bahwa sejak masa pembuangan di Babel, yaitu pada tahun 722 dan 597 sebelum Kristus, banyak orang-orang Yahudi yang terpencar ke seluruh dunia, menyebar kemana-mana. Tetapi pada masa Tuhan mereka akan kembali ke tanah air tercinta untuk menghabiskan sisa hidupnya di Yerusalem itu. Maka mereka akan berkumpul bersama-sama, berkumpul dengan keturunan dari keluarga-keluarga besarnya yang sudah mungkin sekian lama tidak ketemu. Dan mereka akan berkumpul bersama-sama. Jadi saudara, kalau Alkitab mengatakan bahwa segala bangsa berkumpul bersama-sama, tentu bukan satu kebetulan. Bukan satu kebetulan. Karena pada saat itu sesungguhnya Tuhan mau memulihkan persaudaraan mereka. Membangun persaudaraan, mempersatukan keluarga-keluarga yang telah hilang, yang telah putus hubungan dengan keluarga-keluarga yang sudah sekian ratus tahun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah Roh Kudus dicurahkan itu mempersatukan. Lalu apa maknanya bagi kita? Bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, bukan satu kebetulan, Bapak Ibu, kalau kita ini dipersatukan dalam satu komunitas, dalam gereja Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus mempersatukan keluarga-keluarga. Roh Kudus mempersatukan pribadi-pribadi.
Kalau kita ini sudah dipersatukan dalam satu komunitas bergereja, jadi satu keluarga-keluarga yang indah, yang terus beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita sudah terikat dengan tali kasih Tuhan yang begitu luar biasa, cinta kasih Tuhan. Mari kita akan terus tingkatkan bahwa Roh Kudus itu mempersatukan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Kita dipersatukan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah dipersatukan, ya kita sadar bahwa pasti tentu ada perbedaan. Perbedaan itu ada. Persoalan-persoalan ada. Bisa terjadi di tengah komunitas itu. Tetapi biarlah perbedaan persoalan-persoalan yang ada itu tidak menjadi alat untuk memisahkan persaudaraan kita yang sudah dibangun, dipersatukan oleh Roh Kudus tadi. Oleh sebab itu, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah komunitas kita, sekali lagi kita sudah dipersatukan dengan luar biasa. Kalau ada kekurangan, pasti itu ada. Ada kelemahan, pasti ada. Tapi mari, ketika kita sudah dipersatukan itu, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita akan terus menjalin persaudaraan kita. Kita bangun dengan sungguh-sungguh dengan kuat, sehingga kita merasakan bahwa, oh aku ada. Aku di tempat ini, aku beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara, karena Roh Kudus yang sudah mempersatukan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Ini poin yang pertama. Nah, makna yang kedua, saudara, bahwa Roh Kudus itu memperbaharui. Memperbaharui apa? Memperbaharui hati kita, memperbaharui hidupan kita, karakter kita, dan seterusnya. Lihatlah dari kehidupan murid-murid. Sebelum mereka menerima Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ada perselisihan di antara mereka, bahkan ada yang ingin yang menjadi yang terbesar di antara mereka. Ini terjadi, perselisihan, konflik terjadi. Tapi setelah Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, hati yang galau ditenangkan, yang takut dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Begitu luar biasa. Ada banyak perubahan-perubahan yang dialami oleh para murid-murid itu. Mereka mengalami yang namanya kehidupan yang baru. Ada sukacita dari surga melingkupi seluruh kehidupan mereka. Dan ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan para murid-murid setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Buah roh, ada kasih sukacita terjadi dalam kehidupan para murid-murid itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kayaknya Roh Kudus yang juga telah dicurahkan pada saat peristiwa Pentakosta itu, kiranya senantiasa memberikan kehidupan yang baru. Mengubah karakter kita menjadi baru. Kita tinggalkan kehidupan yang lama kita memasuki satu kehidupan yang baru, fase yang baru dalam kehidupan kita. Mungkin sikap kita, karakter kita yang keras. Tuhan mengubah jadi sesuatu yang sangat lembut. Itu adalah karya Roh Kudus, dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya itu, Tuhan memberikan satu sukacita, semangat yang luar biasa, buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Kalau sebelumnya mungkin kesetiaan kita kepada Tuhan ini berkurang, malas beribadah, tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk melayani, atau hal-hal yang lain. Kiranya Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu memperbaharui kehidupan kita. Memperbaharui rohani kita, karakter kita, sehingga kita mengalami satu sukacita dan semangat dalam melayani Tuhan. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu tidak ada kerinduan untuk memberikan sesuatu bagi Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya dengan peristiwa Pentakosta, Roh Kudus yang dicurahkan itu menggerakkan setiap hati kita, hati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Untuk apa? Untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi bagi Tuhan, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu terus tetap tinggal dalam hati dan kehidupan kita. Memperbaharui agar kehidupan kita semakin berkenan, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan para pelayan, tidak. Tapi pekerjaan Roh Kudus yang mengubah karakter,
memperbaharui sikap dan kehidupan kita semua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa Roh Kudus itu memampukan kita untuk apa? Untuk bersaksi. Bersaksi. Roh Kudus itu memberikan kemampuan kepada orang-orang percaya, keberanian untuk apa? Untuk berani bersaksi, menyampaikan kabar sukacita. Lihat saja kisah daripada Petrus. Setelah Petrus dan murid-murid yang lain penuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13, maka ada sesuatu yang dahsyat yang dilakukan oleh Petrus. Ada perubahan-perubahan yang sangat besar. Petrus melakukan pemberitaan begitu luar biasa. Alkitab katakan bahwa sekali khotbah 3.000 orang percaya. Ada perubahan yang sangat dahsyat. Banyak orang-orang yang percaya. Oleh karena apa? Karena hamba-hamba Tuhan Petrus, murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dan berani menyaksikan, memberitakan akan kabar sukacita. Tantangan bagi kita, saudara, dalam memberitakan Injil. Tidak mudah memang. Ada banyak persoalan-persoalan yang pasti kita hadapi. Tapi ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memberitakan akan kabar sukacita itu. Ada banyak media yang bisa kita gunakan untuk memberitakan. Mungkin kita bisa menyaksikan tulisan-tulisan kisah kehidupan kita yang menguatkan banyak orang. Menyaksikan kisah-kisah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan banyak yang hal lain yang bisa kita tulis dan kita beritakan melalui media yang ada. Itu pun juga menjadi sarana bagi kita untuk apa? Untuk bersaksi, memberitakan akan kebenaran Tuhan. Jadi ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memberitakan, menyiarkan akan kabar sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Mei adalah bulan misi. Khususnya gereja-gereja GMI, bulan Mei adalah bulan misi. Dan pada minggu ini adalah hari yang terakhir di bulan misi. Namun bukan berarti bahwa kemudian kita berhenti untuk memberitakan akan Injil Tuhan. Tidak. Gereja ada, itu karena ada pemberitaan. Gereja ada, itu karena ada misi yang terus disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Memberitakan akan kabar sukacita. Sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang bertobat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dengan memperingati Pentakosta ini, Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid dan juga kepada kita semua sebagai orang-orang percaya, kiranya kita pun juga dimampukan untuk menjadi apa? Menjadi pewarta-pewarta Injil dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk berani berkata-kata, memberitakan akan kabar sukacita. Ada dorongan yang kuat daripada Roh Kudus, sehingga kita terus berbicara, menyampaikan, supaya banyak orang yang mendengarkan akan sabda Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, inilah berita firman Tuhan di dalam peristiwa dalam hari Pentakosta ini. Selamat memperingati hari Pentakosta, kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan semangat kepada kita, dan biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang terus memampukan kita untuk menjalani kehidupan saat ini. Terlebih dalam situasi yang sulit, dan biarlah Roh Kudus terus memampukan kita semua, menolong kita, sehingga kehidupan kita pun menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi gereja, dan terlebih apa yang kita lakukan, kita sampaikan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Pentakosta. Roh Kudus menguatkan, menghibur kita semua. Amin. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena pada saat ini, kesempatan yang indah ini, kami boleh memperingati hari Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu, murid-murid menerima janji Tuhan itu. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mampu memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, melakukan banyak hal, ada banyak perubahan-perubahan hidup yang boleh terjadi dalam kehidupan para murid-murid. Dan kiranya melalui peristiwa Pentakosta pada hari ini, mengingatkan kepada kami semua, biarlah Roh Kudus itu terus memperbaharui hati dan kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh
mengalami perubahan-perubahan yang baik, yang semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh diajar untuk berani memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan Injil kepada sesama kami dengan banyak cara. Dengan hikmat Tuhan, biarlah banyak orang menerima kesaksian, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kiranya Roh Kudus yang terus memampukan kami, menguatkan kami, menghibur kami dalam menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Kiranya kami terus kuat dan kami terus dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Terpujilah namamu Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan.